Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema doa membawa kelayakan dan kesempurnaan. Tema ini diambil dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu." Bagian yang pertama, kita akan berbicara tentang doa membawa kelayakan. Kenapa dikatakan doa membawa kelayakan? Saudaraku diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mau saya dan saudara terus berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun bagaimana mereka mau percaya Tuhan Yesus kalau tidak ada yang memberitakan firman? Kita berdoa supaya firman Tuhan disampaikan kepada mereka. Dan yang kedua, bicara tentang doa membawa kelayakan adalah bagi orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa dikatakan bagi orang-orang yang percaya? Saudaraku diberkati Tuhan, menarik untuk saya sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang kelayakan, kelayakan itu adalah bicara tentang kasih karunia atau anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-29 jelas dikatakan, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, melainkan siap menderita untuk Kristus." Kekristenan terkadang hanya berkata, cukup saya menjadi orang Kristen saja, cukup saya ke gereja, cukup saya berdoa. Saudaraku diberkati Tuhan, ketika kita bicara tentang kelayakan, kekristenan itu harus menjaga kekudusan di dalam kehidupannya. Kita harus hidup kudus, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, jangan melakukan dosa. Dan ketika kita bicara tentang kelayakan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, saudara akan dipercayakan Tuhan untuk mengambil bagian di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Penderitaan yang seperti apa? 1 Petrus 4 ayat yang ke-14 berkata bahwa berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Wow, luar biasa. Penderitaan Kristen adalah ketika kita memberitakan firman. Itu adalah konsekuensi dalam pelayanan. Tetapi kita harus mengucap syukur. Tetapi jangan kita menderita sebagai pembunuh, pencuri, pengacau, atau penjahat. Itu bukan penderitaan Kristen. Itu bukan kasih karunia Tuhan. Itu adalah kesalahan sendiri. Saudaraku diberkati Tuhan. Yang kedua, kenapa kita katakan doa membawa kesempurnaan? Saya mau katakan hidup adalah proses. Hidup adalah perjuangan. Dan hidup adalah terus berlari dan terus berlari. Tetapi untuk mencapai tujuan, saudara harus melewati proses demi proses yang ada di dekat saudara saat ini. Saudaraku diberkati Tuhan, entahkah saudara mengalami pergumulan dalam hidup, mengalami tekanan dalam hidup, firman Tuhan sudah memberikan kepastian bagi kita dalam Roma 5 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan seperti ini, kita harus bermegah di dalam kesengsaraan, karena dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dalam ketekunan menimbulkan tahan uji, dan dalam tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan dan terus mengalami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara akan mengalami pembelaan, saudara akan mengalami sukacita, saudara akan mengalami damai sejahtera karena kasih Allah bagi saya dan saudara. Demikian kebenaran firman Tuhan dalam perenungan firman Tuhan, dan menjadi pokok doa syafaat kita. Kita berdoa biarlah semua orang yang belum percaya Tuhan Yesus, supaya mereka boleh membuka hati mereka, boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan berkata, hanya Tuhan Yesuslah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kemudian kita berdoa biarlah semua orang percaya mulai dari hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat boleh menjaga kekudusan di dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan di hari yang ke-11 dalam program doa puasa selama 40 hari setelah Paskah sampai hari kenaikan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.